Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian fikih puasa pada halaman 352 dari buku Daras Fikih Bab Ibadah, sebagai lanjutan tentang pembahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa musafir. Yang nomor 3, apabila sebelum zuhur seorang musafir telah sampai di watonnya atau di tempat yang dia berniat tinggal selama 10 hari, sementara hingga saat itu dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka dia harus berpuasa. Jadi waktu zuhur atau zawal menjadi tolak ukur dalam fikih Islam. Jika musafir ketika dia kembali ke rumahnya atau ke kotanya dan tiba di rumahnya atau di kotanya sebelum zuhur, maka dia tetap harus berpuasa ketika sebelumnya dia belum makan apa-apa dalam safarnya. Begitupun ketika dia berangkat di pagi hari dengan pesawat misalnya, dan tiba di tempat tujuannya pun di kota lain sebelum zawal, sementara dia belum makan apa-apa, dan di sana dia sudah niat untuk tinggal 10 hari, maka pada kondisi seperti dia pun wajib untuk melanjutkan puasanya dan puasanya sah. Jika dia telah melakukannya, ini telah iftar atau telah berbuka puasa atau telah membatalkannya, berarti dia wajib untuk mengqadha'nya setelah itu. Sudah setelah bulan suci Ramadan ketika ada kesempatan. Tetapi apabila dia sampai di tempat tujuannya setelah zuhur, maka tidak ada kebolehan baginya untuk melakukan puasanya, sekalipun dalam sabarnya tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa. Karena tiba setelah zuhur, maka tidak sah puasanya. Keempat, melakukan perjalanan pada bulan suci Ramadan adalah diperbolehkan, meskipun dengan niat untuk melarikan diri dari puasa Ramadan. Jadi ketika seorang tidak ingin berpuasa dan dia kalau membatalkan di rumah tentunya terkena kafarah, maka dia boleh safar ke satu kota yang sudah mencapai masa syar'i. Nanti di sana dia makan minum kemudian baru kembali lagi, itu dibolehkan. Atau misalnya pada akhir Ramadan tentang 1 Syawal atau Lebaran ada ikhtilaf, dan dia meyakini belum tiba bulan Syawal atau awal Syawal, sementara orang-orang sudah meyakini sudah tiba awal Syawal. Karena dia tidak enak kalau tidak iftar, maka dia keluar ke kota lain sejauh masa syar'i, yaitu 22,5 km, maka di sana dia iftar kemudian kembali lagi dengan tujuan itu saja, itu pun dibolehkan. Tentunya akan lebih baik bila tidak pergi melakukan perjalanan, kecuali jika perjalanan ini merupakan suatu hal yang baik atau sangat penting. Ya, jika sabar tidak baik, tentunya jangan sabar. Dan kalau itu penting, ya itu harus sabar, seperti sabar ketika ada ikhtilaf tentang tanggal 1 Syawal. Kemudian satu poin berkenaan dengan puasa musafir. Seorang musafir yang memutuskan melakukan i'tikaf di Masjidil Haram, bila dia berniat untuk tinggal selama 10 hari di Makkah Mukarramah, atau bernazar akan melakukan puasa pada saat safar, maka wajib atasnya setelah berpuasa selama 2 hari untuk melengkapi puasa i'tikafnya menjadi 3 hari. Ini pun salah satu kelebihan mazhab Syiah Imamiyah atau mazhab Ahlul Bait, di mana i'tikaf itu wajib dibarengi dengan puasa.
tidak ada i'tikaf tanpa puasa. Beda dengan ahli sunnah yang saya ketahui ketika tinggal di masjid sekalipun hanya 1-2 menit dengan niat i'tikaf itu bisa. Tapi di Syiah i'tikaf sangat sakral, sangat resmi. Di masjid tertentu, masjid jami, dan harus dengan puasa minimal 3 hari. Jadi i'tikaf minimal 3 hari. Itu dibahas dalam bab i'tikaf tentunya. Nah, ketika seorang dia ingin i'tikaf di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya, dan niat tinggal di sana 10 hari, maka ketika sudah berpuasa 2 hari wajib menyempurnakannya hari ketiga, gitu. Atau kalau dia tidak niat tinggal 10 hari, dia niat puasa nazar di sapa dalam perjalanannya, sehingga boleh melakukan i'tikaf dengan puasa. Maka ketika sudah puasa 2 hari wajib menyempurnakannya hari yang ketiga menjadi 3 hari. Tetapi bila tidak berniat tinggal atau tidak memiliki nazar untuk puasa di perjalanan, maka puasanya di dalam perjalanan adalah tidak sah. Jadi kalau safar ke Masjidil Haram, ke Mekah, ke Madinah, tidak niat tinggal 10 hari, di sana tidak boleh puasa, puasa tidak sah, masuk puasa dalam safar. Dan atau tidak niat puasa nazar, ya, tapi di sana berpuasa, sementara tidak niat puasa nazar dan juga tidak niat tinggal 10 hari, maka puasanya tidak sah. Dan juga otomatis i'tikafnya tidak sah juga, karena i'tikaf harus dengan puasa minimal 3 hari. Dengan ketidakabsahan puasanya berarti keabsahan i'tikaf pun akan terganggu. Ya, ini salah satu kelebihan, ya, dan juga perbedaan dalam mazhab Syiah Imamiyah. Dalam masalah i'tikaf harus dibarengi dengan berpuasa. Juga masalah safar sangat detail dibahas dalam mazhab Syiah Imamiyah. Dan buku yang kita baca ini merupakan buku fikih praktis atau Islam Aliyah yang sederhana, artinya tidak sampai mendetail sekali. Nah, kalau dibiasakan dengan mendetail sekali, tentu memerlukan waktu lebih panjang dan itu memerlukan pembahasannya lebih lama. Seperti misalnya kitab Tahrir al-Wasilah Imam Khomeini yang berjumlah 2 jilid, yaitu merupakan buku risalah amali atau fikih praktis yang lebih detail dibanding yang kita baca ini. Nah, yang kita baca sebagai fikih pemula. Nah, kalau dengan istidlalnya, dengan dalilnya, tentu akan lebih panjang lagi, dan tentu bukan kelas kita di situ untuk membahasnya. Ya, mudah-mudahan ibadah kita, ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan dan memahami hukum-hukum fikih ini, terutama hukum fikih safar. Kalau kita safar, kita pahami dengan baik sebelum kita safar, baik berangkatnya, niatnya, tujuannya. Kemudian masalah haud tarakhus juga, batas tarakhus dipahami, diperhatikan, kapan iftarnya, kapan kembali, niat berapa lama, dan seterusnya. Juga masalah masalah syar'i, jarak tempuh, bagaimana menghitungnya, batas kota di mana, kemudian tentang juga titik tujuannya, dan seterusnya. Itu dibahas dalam fikih safar atau bab salat safar yang secara detail dibahas di sana. Kita tidak mengulangi di sini. Insyaallah pada kajian berikutnya kita akan masuk pada daras yang ke-64. Daras yang terakhir dalam pembahasan fikih puasa ini. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik, dengan benar, kemudian kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas karena Allah, sehingga ibadah kita betul-betul makbul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Jika ada kesalahan atau kekeliruan atau kekhilafan, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi dan dikabarkan kepada saya. Dan juga mohon doanya selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.